Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi yaitu mengenai reaksi redox, ya, yaitu menyetarakan reaksi redox dengan cara perubahan bilangan oksidasi, gitu ya. Kalau kalian sudah mengamati video yang lalu, itu saya sudah memberikan dua contoh. Ya, nah maka hari ini saya akan memberikan contoh yang lain ya supaya lebih memahami gitu ya, supaya kalian lebih mudah untuk memahami bagaimana cara menyelesaikan reaksi redoks dengan cara yaitu perubahan bilangan oksidasi gitu ya. Baik, semoga video ini bisa bermanfaat bagi siswa-siswi kelas 12 ya. Semoga belajarnya lebih mudah dan lebih semangat kembali. Oke. Baik, silakan disimak video berikut ini untuk contoh 3 gitu ya. Yang lalu contohnya sudah di contoh 1 sama contoh 2. Oke. Baik, contoh yang ketiga yaitu reaksinya adalah Zn ditambah NO3 negatif 1 menjadi Zn2 positif ditambah NH4 plus. Ya, keadaannya asam. Oke, baik, walaupun di sini sudah ada hidrogennya, gitu ya, tapi diberi petunjuk asam, gitu ya, dikarenakan NH4 itu kadang-kadang bisa dalam keadaan asam maupun dalam keadaan basa, gitu ya. Nah, seperti yang sudah-sudah selalu saya ingatkan, jika memang tidak ada petunjuk asamnya, maka cukup perhatikan di bagian yang depan, gitu ya. Apakah ada unsur H di bagian depannya? Misalnya nanti ada HCl atau ada HBr atau ada H2SO4 gitu ya. Nah, maka kalau seperti itu sudah pasti asam. Gitu ya. Tapi kalau masih ganjil seperti ini NH4+, kemudian andai tidak ada petunjuknya, ya maka silahkan ditanyakan ke Bapak Ibu guru pengajarnya di sekolah masing-masing. Gitu ya, karena kalian masih dalam tahap SMA gitu ya. Jadi mungkin belum hafal mana yang asam, mana yang basah gitu ya. Jadi jika tidak ada petunjuknya, silahkan ditanyakan ke Bapak Ibu guru di sekolahnya. Oke, baik. Kita selesaikan reaksi berikut ini ya. Maka saya tulis terlebih dahulu reaksinya. Oke, baik, yaitu seperti ini. Zn ditambah NO3 min menjadi Zn2 positif ditambah NH4 plus. Oke, berarti yang kita amati adalah Zn yang kiri dengan Zn yang kanan. Kemudian pada NO3 yang kita amati adalah nitrogennya sebelah kiri. Kemudian nitrogen yang di sebelah kanan pada NH4. Gitu ya. Nah, seperti di video yang sebelumnya ya, kalian tentu harus sudah bisa bagaimana menentukan atau mencari bilangan oksidasi suatu unsur. Gitu ya. Jadi silahkan dibuka kembali dan ditonton lagi videonya gitu ya, atau mungkin sambil dicatat di kertas buram. Gitu ya, bagaimana cara menyelesaikan ya atau cara mencari bilangan oksidasi suatu atom. Gitu ya. Baik, yang pertama untuk Zn, ya, bilangan oksidasinya 0. Tentu masih ingat ya, karena di atasnya ini tidak ada plus, tidak ada minus. Baik, Zn yang kanan tentu saja positif 2, karena atasnya ada 2 plus. Oke, jumlahnya masing-masing sudah 1, aman. Nitrogennya juga masing-masing 1. Oke, sekarang kita lihat. Nah, dari 0 menjadi plus 2. Maka reaksinya adalah oksidasi sebanyak 2. Gitu ya. Baik, berikutnya N pada NO3 min nilainya positif 5. Gitu ya. Sementara N pada NH4 nilainya adalah negatif 3. Oke, tentu masih ingat ya, hidrogen itu plus 1 kali 4, yaitu plus 4.
Ya, N-nya dimisalkan X. Berarti X ditambah 4, gitu ya, sama dengan plus 1. Gitu ya, sehingga N-nya ketemu min 3. Oke. Nah, sekarang dari 5 menjadi min 3, dia mengalami penurunan berapa? Maka dia reduksi sebanyak 8. Oke, ingat ini minus ya. Nah, bukan 3. Kalau 5 atau plus 5 menjadi plus 3, itu reduksinya 2. Gitu ya. Tapi ini dari plus 5 menjadi min 3. Awas. Ya, kebanyakan siswa banyak salahnya di sini. Oke, kalau sudah, maka perhatikan, ingat oksidasi dan reduksi itu harus sama. Gitu ya. Jadi antara oksidasi dan reduksi itu harus sama. Sehingga karena 2 dan 8, maka enaknya jadi 8. Maka yang 2 supaya jadi 8 harus kita kalikan 4. Yang 8 maka cukup kita kalikan 1. Itu ya. Sehingga bisa diperhatikan dari sini. Nah, di sini kali 4, yang bawah kali 1. Kalau sudah, perkaliannya tentu masih ingat akan masuk mengikuti garisnya. Gitu ya. Maka yang 4, perhatikan dia akan nanti muncul di sini. Di depannya ZN, sama di sini juga. Gitu ya. Baik. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Nah, karena ini 1, ya, maka nggak jadi masalah, nggak usah ditulis. Paham dari sini? Baik. Sudah ya. Kalau sudah, maka reaksi yang di atas saya tulis kembali ke bagian bawah. Gitu ya. Nah, jadi saya tulis seperti ini, yaitu 4ZN ditambah NO3- menjadi 4ZN2+, ditambah NH4+. Ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita balik ke atas yang ini. Nah, karena suasananya asam, tentu masih ingat ya ketentuan atau aturan untuk asam, yaitu ruas yang kekurangan oksigen akan ditambah dengan H2O. Sehingga, oke, kita perhatikan yang bawah. Ya, dilihat ini, karena ini asam, maka diingat kembali, oksigennya 3 di sebelah kiri. Di sebelah kanan tidak ada oksigen, gitu ya. Maka kita tambahkan 3H2O. Oke, selesai. Kalau sudah, kita cek hidrogennya. Ini tidak ada hidrogen kan? Sebelah kiri, sebelah kanan hidrogennya ada. Ini 4 ditambah 6, yaitu 10. Gitu ya. Nah, maka kita tambahkan di sebelah kiri, di sebelah sini, yaitu 10 H positif. Ya. Nah, seperti ketentuannya, masih ingat bahwa setiap muatan yang ada di ruas kiri maupun yang di ruas kanan, silahkan dihitung. Gitu ya. Baik, sehingga, nah, ini 10 kali plus 1. Dikurangi 1, itu dari sini min 1-nya. Ya, sehingga ketemunya plus 9. Oke, kemudian yang di sebelah kanan, ini 4. Ini ya, 4 kali plus 2. Nah, plus 2-nya dari atas ini. Oke, kemudian, nah ini NH4 plusnya 1. Berarti 4 kali positif 2 ditambah 1, yaitu plus 9. Oke, nah karena ruas yang ada di kiri sama dengan yang ada di sebelah kanan, ya dengan demikian reaksi redoks yang ini ya 10H plus ditambah 4ZN ditambah NO3- menjadi 4ZN2 plus ditambah NH4 plus ditambah 3H2O, ya reaksinya setara. Oke, bisa dipahami ya. Baik. Nah, kita ke contoh 4. Contoh yang keempat, oke, yaitu I negatif ditambah SO42- menjadi H2S ditambah I2. Ya, nah suasananya asam. Oke, nah andaikan seperti ini, ya tidak ada petunjuk asamnya, tapi karena ada H2S,
yaitu asam sianida. Bukan, ya namanya asam sulfida. Gitu ya. Jadi kalau S dibacanya sulfida, kalau sianida itu CN, yaitu C-nya adalah karbon, N-nya adalah nitrogen. Gitu ya. Jadi kalau S saja seperti ini, H2S namanya asam sulfida. Kalau HCN baru namanya asam sianida. Gitu ya. Ada yang menulis sianida itu pakai huruf S boleh, atau ada yang menulis pakai huruf C yaitu cianida boleh. Ya, tapi biasanya dalam bahasa Inggris yang cianida. Tapi kalau di bahasa Indonesia dikenalnya dengan nama asam sianida pakai huruf S. Oke. Nah, baik, zatnya saya tulis kembali. Jadi seperti ini, yaitu I negatif ditambah SO4 2- menjadi H2S ditambah I2. Baik, yang kita periksa tentu saja adalah I, yaitu iodium yang ada di sebelah kiri, dengan I yang ada di sebelah kanan. Kemudian S-nya pada SO4, huruf S-nya, dan H2S. Gitu ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita amati I-nya, iodiumnya. Ternyata I di sebelah kanan isinya 2 atau banyaknya 2 gitu ya. Yang sebelah kiri cuma 1. Gitu ya. Nah, maka supaya sama seperti ini, oke, supaya sama maka di depannya I kita beri angka 2. Gitu ya. Oke. Karena S-nya sudah 1, maka nggak ada masalah. Ya, ingat angka 2 ini miliknya hidrogen. Ya, atau banyaknya hidrogen ya. Kadang-kadang siswa banyak salah di soal tipe seperti ini gitu ya. Jadi redox itu kelemahannya adalah kalau dari awal kalian sudah salah ya, maka mengerjakan ke bawah-bawahnya pun ya itu pasti salahnya. Gitu ya. Jadi sekali lagi mohon untuk teliti dalam mengerjakan reaksi redox. Oke. Nah, baik. Sekarang masing-masing kita hitung bilangan oksidasinya. Oke. Nah, untuk I adalah -2. Ya, I itu -1 berdasarkan sini, tapi dikalikan dengan angka yang warna biru. Ya, maka hasilnya -2. Paham ya? Jadi dikalikan angka yang ada di depannya. Baik, yang sebelah kanan I2 berarti 0. Masih ingat ya? Karena unsur bebas. Nah, sekarang -2 menjadi 0. Maka jenisnya adalah oksidasi sebesar 2. Oke. Kemudian berikutnya S pada SO4. Ya, nilainya adalah +6. Sekali lagi, cara untuk menghitung bilangan oksidasi suatu unsur silahkan dipelajari kembali di video sebelumnya. Oke, S-nya +6 pada SO4 2-. Sekarang S pada H2S. Nah, pada H2S nilainya -2. Karena S-nya letaknya di belakang. Masih ingat ya, hanya +1 kali 2. Yaitu +2 ditambah miliknya S sama dengan 0. Ya, berarti S-nya adalah -2. Nah, sekarang dari +6 menjadi -2. Reaksinya adalah reduksi 8. Ya, awas, ini bukan plus. Kalau 6 menjadi 2, itu reduksinya 4. Ya, tapi ini +6, awas, menjadi -2. Ya, maka reduksinya 8. Oke. Nah, oksidasinya 2, reduksinya 8. Nah, seperti tadi, langsung kita lakukan perkalian silang. Gitu ya, atau enaknya tentu jadi 8. Ya, sehingga yang 2 kita kalikan 4, yang 8 kali 1. Oke, yang kali 1 masukkan ke sini, depannya SO4 sama H2S. Maka tidak ada masalah karena angkanya 1. Nah, kemudian
perhatikan ini yang 4. Nah, 4 ini kalikan ke sini. Nah, jadi 4 yang berwarna merah kalikan dengan 2 yang berwarna biru. Itu ya. Sehingga hasilnya 8. Oke, maka 2 ini saya hapus terlebih dahulu. Langsung saya ganti 8. Paham ya dari sini ya. Nah, kemudian dia mengikuti lagi. Garis yang ada di sini, maka dia 4. Oke, karena di depannya ini tadi, di depannya I2 tadi, tidak ada angka. Gitu ya. Atau angkanya 1, tapi ingat di kimia, angka 1 tidak pernah ditulis. Oke, nah jadi reaksinya seperti ini. Yaitu 8I- ditambah SO4 2- menjadi H2S ditambah 4I2. Oke, nah saya tulis kembali. Yaitu sama 8I-, SO4 2- H2S, dan 4I2. Oke, nah sekarang kita cek kembali suasananya asam. Oke, nah diingat kembali seperti tadi, kalau asam dihitung oksigennya dulu. Di kiri oksigennya 4, di kanan tidak ada oksigennya, ya. Maka kita tambahkan 4H2O. Oke, nah hidrogennya sekarang yang di sebelah kanan yaitu 4 kali 2, yaitu 8. Awas, pada H2S hanya ada 2. Nah, berarti 8 ditambah 2, yaitu 10. Nah, maka 10 jadinya 10H+. Di ruas kiri. Oke, masih ingat ya? Tambahkan H+ di ruas yang berseberangan dengan H2O. Atau di ruas yang kekurangan hidrogen. Oke, nah kalau sudah, kalian bisa cek di, ya seperti kertas buram seperti biasanya. Yaitu ini, nah plus 1 kali 10 yaitu plus 10, ya dikurangi 8, dikurangi 2. Ya, jadi 10 kurangi 8 kurangi 2, yaitu 0, sebelah kiri. Sebelah kanan, kalian bisa lihat kembali, nah ternyata atasnya juga nggak ada muatannya semuanya, berarti juga 0. Gitu ya, nah maka dengan demikian, reaksi ini, ya reaksi yang saya tuliskan, yaitu 10H+, ditambah 8I negatif, ditambah SO4 2- menjadi H2S, ditambah 4I2, ditambah 4H2O, reaksinya setara. Oke? Oke, bisa difahami ya dari pembahasan contoh yang keempat. Oke, saya lanjutkan ke contoh berikutnya. Oke, contoh yang kelima, bentuknya seperti ini. Ya, Cl2 ditambah OH- menjadi Cl- ditambah ClO3-. Ya. Bisa dilihat di sini suasananya basah. Oke, ketentuannya kalau basah, masih ingat ruas yang kelebihan oksigen ditambah H2O. Oke. Nah, sekarang soalnya saya tulis ulang kembali, yaitu seperti ini, Cl2 menjadi Cl- plus ClO3-. Oke. Untuk tambahan, ya sebentar saya infokan, ya reaksi seperti ini jenisnya namanya adalah autoredox. Ya, apa pengertiannya? Yaitu satu unsur atau kalian bilangnya satu atom mengalami dua reaksi sekaligus, yaitu reaksi oksidasi sekaligus reduksi. Itu ya. Nah, lihat di antara ini yang berubah itu hanya Cl-nya saja. Jadi Cl2 menjadi Cl-, kemudian Cl2 menjadi ClO3-. Ya. Nah, ini butuh istilahnya perlakuan khusus cara mengerjakannya. Jadi nanti kalau ada tipe seperti ini, ya entah nanti Cl-nya diganti Br atau diganti zat yang lain, ya kalian mengerjakannya sudah bisa. Itu ya. Kalau di soal sebelumnya tadi enak karena satu unsur dengan satu unsur. Itu ya, perubahannya satu-satu. Ya, oksidasi sendiri, reduksi sendiri zatnya. Sementara pada contoh kelima,
oksidasi dan reduksi zat awalnya sama. Nah, ini yang jadi masalah. Itu ya. Oke. Kemudian OH-nya tidak saya tuliskan dulu ya. Nanti di terakhir dia pasti akan muncul. Ya, kenapa? Karena kalau OH-nya dimunculkan di awal, biasanya nanti kalian pasti akan kebingungan. Nah, itu juga jebakan. Oke. Nah, mengerjakan tipe seperti ini ya, maka karena ini zatnya sama-sama Cl-nya ya, biar kalian tidak bingung ya, maka salah satu zatnya akan saya tutupi. Itu ya. Ya, kalau di papan tulis istilahnya saya hapus dulu, nanti saya tulis kembali. Gitu ya. Nah, maka dengan demikian karena reaksi awalnya seperti ini, yaitu Cl2 menjadi Cl- ditambah ClO3-, ya. Saya tutup ClO3-nya terlebih dahulu. Oke? Nah, sehingga kalian cukup melihat Cl2 dan Cl-. Itu ya, biar pandangan kita lebih enak. Kalau sudah, sekarang kita cek Cl di kiri banyaknya 2, Cl di kanan banyaknya 1. Ya, maka supaya sama kita beri angka 2. Oke. Nah, sekarang bilangan oksidasinya yang Cl adalah 0, yang Cl- adalah -2. Ya, masih ingat ya, seperti tadi dia -1 dikalikan angka yang di depannya, yaitu 2. Jadi -1 kali 2 jadinya -2. Oke. Nah, sekarang dari 0 menjadi -2. Reaksinya adalah reduksi sebanyak 2. Oke. Sudah? Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah maka kebalikannya ya, Cl-nya saya tulis, yang satunya tadi, mohon maaf, maksud saya ClO3-nya saya munculkan, Cl-nya sekarang saya tutupi, biar kalian tidak bingung. Itu ya. Sehingga, sebentar. Nah, ini saya tutupi, ini saya tulis. Berarti kalian cukup lihat ini sama ini. Gitu ya. Anggap hitungan ini nggak ada deh. Ya. Oke. Sekarang seperti tadi, Cl-nya ada 2 sebelah kiri, ini cuma 1. Ya. Nah, maka kita beri angka 2. Oke. Nah, ini tetap 0, tapi nggak apa-apa. Saya tulis kembali, yaitu 0. Nah, yang Cl jadinya +10. Ya. Nah, ini kalau kalian hitung nilainya +5. Cl saja. Tapi ingat harus dikalikan angka 2 yang berwarna merah. Ya, maka +5 kali 2 jadinya +10. Paham ya? Nah, sehingga dari 0 menjadi +10. Maka jenis reaksinya adalah oksidasi 10. Nah, 2 dan 10, ya, maka yang atas kali 5, yang bawah kali 1. Ya. Nah, maka oke, ini saya munculkan dulu. Ya, saya munculkan dulu. Nah, kalau sudah seperti ini akan jauh lebih mudah. Itu ya. Nah, sekarang 2 dan 10, 2 dan 10. Mohon maaf. Maka seperti tadi, ini kali 5, yang ini kali 1. Oke. Nah, baik, kalau sudah ini saya tulis dulu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Sekarang perhatikan, awas, mengerjakannya sedikit berbeda dengan slide yang sebelumnya. Maka 2 di sini kali 5 yang ada di sini, yaitu 10. Oke, maka ini 2 kali 1 yang ada di sini. Maka 2. Gitu ya. Nah, Pak, yang depannya Cl2 berapa jadinya? Itu ya, yang sering ditanyakan. Nah, depannya Cl2 itu dari sini. 5 ditambah 1. Gitu ya. Maka hasilnya adalah 6. Oke, ya, karena dia di tempat yang sama. Gitu ya. Andaikan ini 2 misal, maka 5 ditambah 2 akan jadi 7. Gitu ya. Nah, ini makanya untuk tipe seperti ini ya, ada cara khusus untuk mengerjakannya.
Ya, jika tidak terbiasa atau belum tahu, pasti rata-rata kesulitan mengerjakannya. Ya, dengan cara PBO. Tapi kalau dengan cara ion elektron, saya kira pasti sudah bisa. Oke. Nah, ini sudah. Kalau sudah, kita cek karena suasananya basah, maka kita cek oksigennya. Oksigennya ternyata 3 kali 2, yaitu 6. Ya. Nah, karena basah, maka ditambah 6 H2O. Ingat, yang kelebihan oksigen ditambahi H2O karena basah. Itu ya, maka 6 H2O. Sebelah kirinya berapa? Oke, nah sebelah kirinya didapat dari 6 kali 2. Gitu ya, yaitu 12. Yaitu 12 OH-. Oke, nah kalau sudah kita hitung semua muatannya, ya muatannya nilainya harus sama. Yaitu ini bisa dilihat min 1 kali 12, yaitu min 12. Yang sebelah kanan min 1 kali 10, yaitu min 10. Min 1 kali 2, yaitu min 2. Maka min 10, min 2. Oke, sudah sama ya, yaitu masing-masing di ruas kiri maupun kanan muatannya min 12. Gitu ya. Nah, maka sehingga reaksinya ini sudah setara. Tetapi kalau kalian lihat, ternyata angka-angkanya kelipatan 2, masih bisa dibagi. Nah, ingat kalau di kimia, usahakan angkanya harus sederhana. Gitu ya. Maka semua koefisiennya dari yang ini 12, 6, 10, 2, dan 6, ya, maka dibagi 2. Oke, sehingga hasilnya seperti ini. Oke, saya kembalikan seperti yang di atas, yaitu 3Cl2, ini ya, jadi 3. Kemudian ditambah 6 OH-, yang awalnya 12 jadi 6. Kemudian yang awalnya 10 jadi 5. Ya. Yang awalnya 2 jadi 1. Yang awalnya 6 dibagi 2, maka jadi 3. Gitu ya. Jadi usahakan setiap ada reaksi redoks, koefisiennya tidak berlebihan. Gitu ya. Atau jangan koefisien yang terlalu besar. Selama masih ada yang bisa dibagi, maka silahkan dibagi. Ya. Tapi kalau Pak koefisiennya ini besar-besar, tapi nggak ada yang bisa dibagi. Gitu ya. Misalkan kayak tadi, ada 12, ada 6, ada 10, ada 3, ada 6. Nah, 10 kan nggak bisa dibagi 3. Nah, maka biarkan kondisinya seperti itu. Gitu ya. Tetapi selama masih bisa dibagi, maka silahkan dibagi. Tujuannya apa? Biar reaksinya terlihat sederhana. Gitu ya. Sehingga saat kalian mengerjakan menggunakan stoikiometri, ya, maka untuk melihat reaksinya akan jauh lebih mudah. Oke? Ya, baik. Inilah video pembelajaran kimia pada hari ini yang bisa saya bagikan. Ya, semoga kalian semakin mengerti bagaimana cara mengerjakan reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi. Gitu ya, dan tentunya semoga video ini bisa membantu kalian untuk belajarnya biar jauh lebih mudah. Gitu ya. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya. Gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya. Gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi
sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.